Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama kembali, melanjutkan pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada 2 pertemuan sebelumnya. Namun anak-anak kami sekalian, insya Allah hari ini saya ingin hadir dalam konsep kesederhanaan, karena dengan konsep kesederhanaan ini, insya Allah akan menambah motivasi kalian untuk belajar, melengkapi apa-apa yang sudah pernah diajarkan oleh guru-guru kalian di sekolah. Jadi fungsi kami di sini ya sebagai pelengkap sesuatu yang sudah sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kalian di sekolah. Baik ya, sebagai awal kita mulai dengan hal yang sifatnya sederhana seperti ini ya. Nah, baik ya. Nampak di layar? Izin, nampak di layar? Apa lagi? Suara saya kedengaran? Tuh, nampak gambar ke sana. Suara saya terdengar, izin? Benar. Nah, baik ya. Dari MSen 10 Biren, tolong bacakan soalnya, Nak. Silakan, Nak. Coba. Silakan, Nak. Baca aja. Baca aja, nggak disuruh kerjain kok. Ya, baca. Parkir tersebut parkir di nomor. Ya, perhatikan gambar. Nah, jadi di sini Nak, butuh sebuah penyederhanaan berpikir ya, sehingga kita bisa merubah sesuatu yang terkesan susah, sulit menjadi hal yang sederhana sebenarnya. Jadi di sebuah lahan parkir, tertulis di lahan parkir itu ya nomor-nomor sebagaimana yang bisa Ananda lihat. Coba MTS HBS Melabuh, tolong dibaca nomor-nomornya, Nak, silahkan. Baca, Nak. Silakan. 16. MTS 16 ya. 6. Ya. 68. Ya. 88. 98. Ya. Pertanyaannya adalah, ada nomor yang tertutupi karena ada bagian yang sudah terisi mobil warna hijau. Pertanyaannya, yang ada mobil warna hijau itu di bawahnya ada angka berapa, Nak? 87. Pandai. Ya, kalian sudah bisa, Nak, berpikir di luar kebiasaan orang lain berpikir. Mantap. Ini bacanya dibalik ya, bacanya dibalik ya. Jadi bacanya 16 90 89 88 tertutup mobil 86. Itu aslinya, cara pandangnya yang berubah. Nah, coba Ana lihat. Cara pandangnya yang diubah sekarang. Cara pandang kalian yang diubah. Pintar anak-anak ini ya. Insya Allah nanti jadi juara semua nih, insya Allah ya. Item, Bu. Dibalik. Sebenarnya tampilannya begini Ananda sekalian. Nah, kayak gini. Ya, tampilannya. MSen 2 Aceh Jaya. Baca sekarang, Nak. Angkanya baca. MSen 2 Aceh Jaya. 86, 88, 89, 90, 91. Oh, berarti yang tertutup mobil berapa, Nak? Angka berapa? 87. 87. Masya Allah. Nah, hari ini, Nak, saya mengajak anak-anak saya yang hebat-hebat ini ya. Coba kita berpikir dari sudut pandang yang lain. Kita berpikir dengan cara yang lain. Kembangkan modal yang sudah kalian miliki. Contoh Anda sekalian ya, Contoh ya, misalnya kita mulai dari soal pertama, insya Allah. Ya, soal yang pertama. Oke, saya pilih dulu ya. Mudah-mudahan ini nyambung. Atau kalau tidak, jangan ini dulu ya. Itu bisa. Ya, yang ini dulu, insya Allah ya. Nah, ini dia. Atau, oke, ini. Ini dulu ya. Baik anak-anak sekalian, biar saya lebih fokus ya, saya mute-kan suara semua. Nanti saya aktifkan lagi ya. Saya mute-kan semua, nanti saya aktifkan lagi. Ada soal begini, Nak. Ini soal yang keluar di tahun 2021 kemarin berkenaan dengan soal KSM Kabupaten Kota.
Soalnya pada tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Ar-Rahman memiliki total santri siswa 1.200 orang. Pada tahun ajaran baru 2021 ada 320 siswa baru, artinya 320 siswa masuk. Tentu yang namanya sekolah anak kan, ada juga siswa yang pindah. A% siswa pindah. Yang namanya sebuah sistem pasti ada yang masuk, ada yang keluar karena lulus. B% siswa lulus. Kan nggak mungkin sekolah nggak lulus-lulus. Ya, jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Apakah keluarnya karena kelulusan atau karena pindah misalnya. Dengan catatan A% itu menyatakan besaran zakat pertanian jika ya diairi oleh air irigasi. Ada usaha untuk mengaliri. Jadi ada besar zakat pertanian itu yang dialiri air irigasi, ada yang sifatnya tak ada hujan. Tentu ukurannya berbeda, nak. Dan sudah mencapai nisabnya. Dan B% adalah besaran zakat rikas. Pada tema ini ada besaran zakat rikas. Sekarang pertanyaannya, berapakah total siswa pada tahun 2021? Baik ya, supaya kita lebih bersemangat, saya ingin ada interaksi di antara kita, nak ya. Jadi saya aktifkan lagi, ya, saya aktifkan lagi. Saya mau tanya sebagian ini ya. Siapa tahu, nak, berapa besar zakat pertanian jika dialiri oleh air irigasi? 5%. 5%. Bagus ya, 5%. Saya isi ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 5%. Kemudian konsep yang kedua, besaran zakat dari rikas. Pertanyaannya, rikas itu apa? Apa itu rikas? Rikas itu apa, nak? Rikas itu barang temuan. Ya, barang temuan. Ya, barang temuan. Misalnya gali tanah dapat emas misalnya. Ya. Ada zakatnya. Besarnya berapa persen? Berapa persen? 5/100. 5/100 bukan ya. Besar lagi nak, besar lagi. 20%. Nah, sekarang lihat ya. Berarti ada yang lulus sebanyak 20% dari jumlah siswa. Ada yang keluar karena pindah 5%. Dan ada yang masuk sebanyak 320 orang dari sebelumnya 1.200. Lihat logikanya. Ya, baik ya. Saya mutkan dulu karena saya ingin sekali kalian bisa fokus ya. Saya mutkan, nak ya. Nah, sekarang perhatikan, nak, bagaikan ini ya sistem. Ada sebuah sistem. Ada sebuah sistem di mana dalam sistem ini ya kita ibaratkan MTS Ar-Rahman itu ada santri sebanyak 1.200 orang. Ada santri yang masuk. Ya. Ada santri masuk, santri baru. Jumlahnya 320 orang. Anak-anak sekalian, andai, perhatikan ya, andai hanya ada yang masuk tanpa ada yang keluar, maka jawabannya jumlah santri seluruhnya akan menjadi 1.520. Dari mana? Dari tambah 320 tambah 1.200. Tapi enggak begitu, anak-anak sekalian. Kenapa? Enggak begitu ya. Selain ada yang masuk, ada yang keluar. Sebabnya ada yang keluar karena lulus dan ada yang keluar karena pindah. Gitu kan? Ada yang lulus, ada yang pindah. Maka terjadi pengurangan jumlah. Perhatikan, akan terjadi pengurangan jumlah.
apakah itu berkurangnya karena pindah atau berkurangnya karena kelulusan? Maka logikanya, nah saya suka begini ya, saya suka membangun logika anak-anak ya. Tidak hanya sekedar untuk bisa jawab soal berhitung, itu hal yang bagus, tapi juga ada yang lebih baik lagi. Coba sekarang, kalau sekarang nak hanya memperhatikan jumlah masuk dan yang ada, 1.200 tambah 320. 1.520. Kalau ada yang keluar, maka jawabannya pasti nilainya akan kurang dari 1.520. Maka jawaban D mungkin apa enggak? Jawaban D mungkin apa enggak? Tidak mungkin. Pakai logika lagi. Tuh ribut sekali ya. Saya matikan aja mic-nya. Baik anak-anak sekalian, sebelumnya ya, seperti melihat mobil tadi, ternyata kita bisa lihat cara logikanya berdasarkan apa yang ada pada pilihan jawabannya. Rasanya, nak ya, dengan jumlah santri 1.520 dengan ada yang keluar, tidaklah kemudian yang keluar itu sampai menyebabkan siswanya hanya menjadi tersisa 240 orang. Banyak sekali yang keluar. Padahal yang keluar itu ya maksimal hanya 20% saja, 25% saja. Tidaklah kemudian menjadi 1.200 sampai tinggal 240. Ya enggak. Kalau 240 tidak mungkin, apalagi jawaban 60 pasti juga lebih tidak mungkin. Maka kepastian untuk soal ini tanpa perlu kita berhitung lebih lanjut, maka jawabannya 1.000 berapa nak? 220. Cukup begitu nak. Itu namanya berpikir yang baik. Sekarang saya buktikan ya. Kenapa muncul hasilnya 1.200. Nah, kita akan menghitung ya berapa siswa yang keluar dengan sebab kelulusan. Dengan sebab kelulusan, siswa yang keluar banyaknya 20%, yang maknanya 20/100 dari jumlah siswa yang ada 1.200, bukan semuanya ya, 1.200. Maka kita coret nolnya 2, habislah di bawahnya, tinggal dikali 20 kali 12. Berapa nak nilai 20 kali 12? Berapa nak nilai 20 kali 12? Nah, jawaban 240 ini, nah yang di B ini sebenarnya adalah jawaban yang menggambarkan berapa banyak siswa yang keluar karena sebab kelulusan. Jadi ada nilainya itu nak, ya. Kelulusan. Berarti jawaban 60 itu apa, Pak? 60 itu adalah siswa yang lulus dengan sebab perpindahan. 5% maknanya 5/100 dari 1.200. Ya. Tentu yang pindah adalah orang yang pernah belajar, makanya tidak ditambah 320 nak. Karena yang 320 itu belum belajar ya, belum sempat menikmati pendidikan di MTS Ar-Rahman, belum bisa dikatakan dia pindah. Yang 20% ini tidak dari seluruhnya, bukan dari 1.200 tambah 320, nggak bisa. Hanya dari 1.200 karena yang dinyatakan lulus adalah yang sudah belajar, bukan seluruhnya. Berarti nilainya ya 5% atau 5/100 dari 1.200, coret nolnya 2, 12 kali 5 hasilnya 60. Nah, coba anak sekarang pelajari sekarang. Ternyata semua opsi jawabannya A, B, C, D, semua ada artinya. Begitu dia. Jawaban A yang 60 itu artinya menyatakan jumlah siswa yang keluar dari MTS Ar-Rahman karena sebab dia pindah. Yang 240 dari mana? Itu adalah yang lulus. 1.520 itu dari mana nilainya nak? 1.520 dari mana? Dari seluruh siswa. Maka dapatkanlah dari mana Pak 1.200 itu 1.220 itu dari 1.520 dikurangi yang lulus 60 dikurangi yang lulus 240 dikurangi yang pindah 60.
Bukankah 60 dengan 250 totalnya 300? Hasilnya 1520 kurang 300. Berapa, Nak? 1220. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya 1220. Yang ingin saya tekankan anak akademik sekalian, ketika kalian menghitung 20%, itu tidak dari 1520. Kan Pak jumlahnya 1520. Enggak logis begitu, Nak. Yang dikatakan lulus adalah orang yang sudah menimba ilmu, sudah belajar. Sementara 320 itu kan belum belajar, baru siswa baru. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai siswa yang lulus. Begitu juga, Nak. Kenapa 5% siswa yang pindah itu tidak diambil dari 1520, tapi diambil dari 1200? Karena siswa yang baru masuk belum bisa dikatakan dia pindah. Masuk saja belum, bagaimana bisa pindah, gitu kan? Maka diambil dari nilai 1200. Logis? Logis. Alhamdulillah. Itu, Nak, yang saya tekankan. Jadi bisa, Nak, menjawab soal itu tidak semata-mata hanya kemudian mengandalkan satu sisi penglihatan. Kayak tadi, mobilnya ternyata bisa dibalik gitu kan? Bisa dibalik. Alhamdulillah ya. Berlalu ini ya. Kemudian saya lanjutkan soal berikutnya. Sebelumnya ada pertanyaan? Silakan pertanyaan Anda sekalian, silakan bertanya ya. Gunakan ruang Zoom kita ini ya sebagai ruang kebersamaan kita. Maka saya mohon untuk guru dan para pendamping ya untuk bisa menjaga keharmonisan ruang ini dengan tidak bercakap-cakap ya. Anak-anak kemudian bisa belajar bersama. Silakan, ada pertanyaan, Nak, sebelum kita lanjutkan? Sudah paham soalnya ini dan cara mengerjakannya sudah paham, Nak? Coba jawab, sudah paham? Belum. Kalau belum di mananya? Kalau belum di mananya, Nak? Paham. Baik. Berikutnya ya. Berikutnya. Baik, anak-anak sekalian, nanti insya Allah ya kita akan coba mengupas lagi ya banyak soal yang bisa kalian sederhanakan dengan kesederhanaan berpikir, termasuk soal ini. Nah, soal ini. Ya. Ilhamuddin Afwani. Tolong bacakan soalnya, Nak. Silakan, Nak. Ini mungkin pakai nama gurunya ya, maaf ya. Ilhamuddin Afwani yang pakai ini. Silakan Anda baca soalnya. Yang keras. Anak laki ya harus berani lah ya. Iya, Mas. Kok nggak kedengaran soalnya, Nak? Mungkin mic-nya ya. Ayo ya, kita harus melek teknologi ya. Afra Adila, coba baca, Nak. Afra. Mungkin lebih jelas Afra. Baca, Nak, Afra Adila. Jika lingkaran ABC masih berdiameter A cm dan A adalah nomor urut surat Al-Baqarah pada Al-Quran. Jika lingkaran tersebut digambarkan sedemikian bersinggungan seperti pada gambar di bawah. Ya. Tinggal baca Afra. Ya, soalnya apa, Nak? Ya, saya sambung ya. ABC adalah segitiga, maka pendek BD adalah Oke. Alhamdulillah. Ini, Nak, saya jujur sampaikan pada kalian ya. Ini mau cara panjang dulu atau cara gelantur dulu, Nak?
Cara panjang dulu atau cara gelante dulu jawabnya? Cara panjang. Baik, saya cara cepat dulu boleh? Boleh. Alhamdulillah ya. Sekarang berkaitan dengan istilah. Ananda sekalian, ketika kita membahas tentang lingkaran, maka nanti kita akan sering mendengarkan istilah jari-jari. Kemudian diameter. Pertanyaan saya, Nak, apakah ada hubungan jari-jari dengan diameter? Ada. Ya. Kalau ada apa hubungannya, Nak? Jari-jari setengah dari diameter. Jari-jari sama dengan setengah diameter. Boleh tulisannya kayak gini? Boleh, Nak? Boleh. Bagi dua ya? Bagi dua apa bagi empat? Bagi dua. Bagi dua apa bagi 8? Bagi dua. Coba lihat pilihan jawabannya. Yang mana yang bagi dua? Sudah selesai. C lah jawabannya. Nah, selesai. Nah, ini dia bagi dua. ACI. Ya, jawabannya yang bagi dua. Dibaca. Kok bisa, Pak? Kok yang bagi dua? Karena ini alasannya. Coba lihat. Kan ada. Coba lihat nih. Ini nih alasannya. Kenapa jawabannya harus yang dibagi dua? Nah, Nana sekalian, yang namanya jari-jari itu adalah jarak dari jarak dari pusat lingkaran. Kemana, Nak? Kemana? Atau saya tanya aja ya. MSN 3C Timur. Coba jawab. Yang namanya jari-jari itu yang mana, Nak? Silakan jawab yang dari MSN 3C Timur. Mana dari MSN 3C Timur? Mana jari-jari, Nak? Ya, jari-jari itu ya jarak dari pusat lingkaran ke lingkarannya. Nah, ini jari-jari. Betul apa enggak? Betul. Oke, kalau demikian, kalau ini jari-jari, maka ini pun jari-jari. Ya, Bang Kana? Ya. Ini juga jari-jari. Betul? Kalau digabungkan panjang AB, ya, kalau digabungkan ya, panjang kedua pusat lingkaran AB 2 kali jari-jari, nilainya sama dengan nilai diameternya. Betul? Lanjut. Ini saya matikan aja lanjutnya biar saya bisa fokus ya. Ketika kita sudah menyatakan bahwasanya diameter nilainya 2 kali jari-jari, maka tidak hanya AB yang nilainya diameter. Begitu juga BC. BC juga nilainya diameter. Kenapa demikian? Karena BC juga nilainya 2 kali jari-jari. Gitu kan? Nah, selanjutnya, kalau seandainya BC 2 kali jari-jari, maka anak-anak sekalian,
Kalian bisa lihat ini ya. Maka nilai CE ya, maka nilai CE adalah nilai jari-jarinya atau nilainya setengah dari diameternya. Setengah dari diameternya. Nah, dengan bantuan kita hubungkan antara kedua pusat lingkaran A dan C. Ya. Ya, ketika kita hubungkan A dengan C, maka kita kemudian bisa memunculkan titik baru, perpotongan antar garis AC dengan garis BD. Katakanlah titik E namanya. Katakanlah namanya titik E. Titik E. Sehingga soal yang ditanya adalah BD, berarti ruas garis BD bisa kita pecah menjadi ruas panjang ruas garis BE ditambah panjang ruas garis ED. Nah, disinilah yang kemudian menjadi konsepnya, di mana ED itu nilainya sama dengan CE. Karena CE adalah jari-jari lingkaran, maka ED juga nilainya setara dengan jari-jari lingkaran. Kesimpulannya di sini, Nak, kita sudah dapatkan nilainya. BD nilainya adalah BE ditambah ya BE ditambah setengah dari diameter lingkaran itu. Ya, setengah dari diameternya. Karena dia sama panjangnya dengan jari-jarinya. Nah, dengan soal ini anak-anak sekalian, ya, kalau kita tadi mau berpikir out of the box, ya, berpikir di luar kebiasaan orang lain memandangnya, maka saya akan lihat semua opsi jawaban menghadirkan pembilang dengan angka yang sama. 45, 45, 45, 45. Ada apa dengan 45? Maka saya bisa sangat dengan jelas mengatakan pada kalian bahwasannya dugaannya nilai A ini, nomor urut surat Al-Jatsiyah dalam Mushaf Al-Quran adalah nomor urut yang ke-45. Ya, adalah nomor urut yang ke-45. Walaupun saya nggak hafal misalnya, tapi saya bisa membayangkan karena opsi jawabannya mengarahkan kita pada nilai angka 45, maka 45 ini adalah angka kunci. Dia adalah nomor urut dari surat Al-Jatsiyah pada Mushaf Al-Quran kita. Nah, sekarang saya mau bertanya pada kalian, siapa di antara kalian yang dekat dengan Mushaf Al-Quran, Nak? Yang ada mushaf di sekitarnya? Coba diperhatikan. Coba dilihat mushaf Al-Qurannya. Satu orang saja atau beberapa orang boleh ya? Ambil mushaf, Nak. Coba lihat nomor urut surat yang ke-45 dalam mushaf Al-Quran. Apakah benar itu surat Al-Jatsiyah? Benar. Benar. Tahunya dari mana? Dari tadi, Nak. Belajar berpikir di luar kebiasaan. Semuanya coba lihat mushafnya, coba lihat urutan yang ke-45 dalam Al-Quran. Insya Allah, Nak, dia adalah surat Al-Jatsiyah tadi. Betul? Betul. Alhamdulillah ya. Maka sudah selesai ya. Berarti setengah D-nya adalah setengah dari 45. Nah, ini nih sudah ada satu nih. Yang ini, Nak, sudah ada satu nih. Panjang BD sama dengan BE tambah setengah dari 45. Nah, ini adalah alasannya kenapa nanti jawabannya harus menggunakan penyebut dua, ya, yang seperti jawaban C ini. Biar pembelajaran hari ini tuntas, kemudian saya juga akan jelaskan kenapa panjang BE-nya kemudian menjadi 45/2 akar 2. Ada satu kata kunci lagi, Nak, ya, tentang definisi segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Baik ya, segitiga siku-siku. Pertanyaannya, tolong bantu saya, Nak. Segitiga siku-siku ya. Apa artinya segitiga siku-siku?
Apa yang dimaksud dengan segitiga siku-siku? Segitiga yang salah satu sisi. Segitiga yang salah satu sisinya besar sudutnya 90 derajat. Untuk gambar segitiga kita ini, besar sudut 90 derajatnya itu nak ada tiga yang bisa kita lihat di sini. Ini 90 nih, ini 90. Ini juga 90. Ini juga 90. Ya, bisa sudut E ya, sudut BEC atau BEA atau juga bisa sudut ABC 90 derajat. Nah, sekarang dengan karakter ini nak ya, muncul lagi kemudian segitiga siku-siku yang istimewa namanya segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa sama kaki? Karena panjang AB-nya 2R, panjang BC-nya juga 2R. Maka dia kita katakan sebagai segitiga siku-siku sama kaki. Paham? Paham. Begitu juga dengan segitiga AEB. AEB ya akan menjadi segitiga siku-siku sama kaki. Kenapa demikian? Karena sudut A besarnya 45 derajat dan sudut ABE juga 45 derajat. Sehingga nak kita bisa menghitung ya panjang dari BE-nya. Ya, sekarang saya ambil sebuah segitiga nak. Tolong perhatikan. Kita butuh menghitung berapa nilai BE-nya. Ya. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku yang sama kaki ya. Ya, boleh segitiga itu ABE, boleh segitiga itu BEC. Kedua-duanya boleh. Sekarang kita gunakan yang BEC saja. BEC. Izin ya, saya matikan dulu mic-nya ya supaya lebih mudah untuk saya menyampaikan pembelajarannya. Nah, ini ya. Segitiga yang kita maksud, yang kita ambil adalah salah satunya. Misalnya segitiga BEC. Nah, BEC. Diketahui segitiga ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sehingga panjang BE dan panjang EC-nya sama. Ya. Diketahui panjang BC-nya adalah diameternya 45. Ya, 45. Maka kita bisa menggunakan beberapa konsep nak ya, beberapa konsep yang bisa dipakai. Silahkan saja ya. Mau pakai konsep apa saja boleh ya. Salah satunya misalnya ini kan sudutnya 45 derajat ya. Salah satunya bisa dengan menggunakan konsep misalnya konsep sinus. Sin ya. Sin itu dinyatakan sebagai demi. Apa itu demi? Depan dibagi miring. Sehingga nilai depannya kita butuh nilai BE ya, BE. Depan dinyatakan sebagai nilai sisi miringnya dikali besar sudutnya. Ya, miringnya 45, kemudian sudutnya 45 juga ya, sin 45 derajat ya, sin 45 derajat. Nah, ini harapannya mohon para dewan guru ya untuk mengajarkan anak-anaknya hafalan ya, hafalan besar sudut istimewa 45, 30, 60 ya, karena ini akan sangat membantu ya. Maka panjang BE-nya sebagai sisi miringnya BE nilai sin 45 setengah akar 2 dari 45 ya. Maka bahasan lainnya menjadi 45 per 2 akar 2.
Nah, jika panjang BE-nya 45/2 akar 2 dan panjang ED-nya 45/2, maka kembali ya, yang ditanya adalah panjang BD. Maka panjang BD-nya akan berubah menjadi ya setengah kali 45 akar 2 ditambah setengah kali 45. Setengahnya kita keluarkan, 45-nya kita keluarkan juga, maka jadi 45/2 akar 2 tambah 1. Seperti inilah kemudian pekerjaan kita, sehingga sama saja nak. Dengan cara gelante pun hasilnya C, cara berhitung pun hasilnya juga nilainya C. Maka di sini anak-anak sekalian ya, saya ingin sampaikan, tidak kemudian monoton ya, mengerjakan soal itu harus berbasis ide rumus, tidak. Tapi juga bisa kemudian mengembangkan cara memandang, cara berpikir seperti tadi ya, memandang nomor urut mobil tadi ya, tempat parkir tadi ya, sehingga kita bisa menemukan jawaban itu lebih sederhana dan lebih cepat. Ya, mungkin ini ya pengantarnya. Oh, tolong jangan dicoret-coret nak ya layarnya biar kita bisa belajar ya. Nah, ini pengantar dari saya untuk 2 soal yang sudah kita bahas. Ya. Sudah 3, insya Allah. Baik ya, saya izinkan mungkin ada yang mau bertanya, silahkan saja nak bertanya ya. Nanti lebih rinci lagi bisa ditanyakan kepada guru pendamping kalian. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Alhamdulillah ya, bisa ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik anak-anak sekalian ya, kita lanjutkan ke soal selanjutnya, insya Allah. Nah ya, soal selanjutnya. Ya, ini nanti aja ya. Baik, ini soal berikutnya, nak. Nah, ini soal pemancing dulu ya. Silahkan Azuhra Rusna membaca soalnya, nak. Negatif. Silakan Azuhra. Jika Merupakan kelas A, B, C, D, E, F, G, min 6 merupakan barisan aritmatika, maka A tambah D tambah G sama dengan 6 kurang 3, ya. 3 kurang Jika 13. 18 A, B, C, D, E, F, G, dan min 6 merupakan barisan aritmatika. Pertanyaannya, kalau dia barisan aritmatika, hitunglah nilai dari A ditambah D ditambah G. Baik nak, saya kasih waktu 5 menit, silahkan dikerjakan. Silahkan. Coba nanti hasilnya nampakkan ke saya ya. Hasilnya nampakkan ke saya. C, D. Tambah 6 tambah. Baik, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya tunjukkan saya ya. Bagaimana saya ingin anak-anak saya di pembelajaran kali ini ya bisa menyempurnakan pembelajaran bersama guru-guru kalian yang sudah sangat luar biasa ya. Saya mengambil kesempatan bisa untuk menyampaikan ide kesederhanaan bahwasannya kita bisa mengerjakan soal tidak hanya monoton ya, hanya mengandalkan rumus saja, tidak ya. Tidak hanya mengandalkan rumus saja, tidak. Siapa? Jawabannya 18, Pak. Betul, jawabannya 18. Coba tunjukkan nak, siapa nak ini yang sudah? Dari MSN 1, Pak. Dari MSN 1, Pak. Ya, MSN 1, 18. MSN 1 mana? Banda Aceh? Aceh Tengah, Pak. Oh, Masya Allah. Anak muridnya Ibu Rudiani ya. Kok nggak nampak Iya, ini nak? Layarnya kok dimatikan? Bisa, Bu. Mana nih gambarnya nih?
videonya MSen 1 Aceh Tengah? Oke ya, baik. Sekarang saya tunjukkan ya. Bentar aku ya, bentar ya. Anak-anak sekalian, ini sekaligus ya mengulang kaji bagaimana anak memulai dari hal yang sifatnya konsep itu jauh lebih berarti daripada mengerjakannya hanya mengandalkan rumus saja. Ya. MSen 1 Aceh Tengah tadi boleh dikasih nampak anak pembahasannya gimana caranya? Saya mau lihat sebentar. Silakan nak. Silakan tunjukkan. Videonya nggak bisa terbuka, Pak. Kalau dijelasin bisa, Pak. Boleh. Silakan, Masya Allah. Siapa namanya nih? Jadi Namanya siapa? Namanya siapa? Kanita Fitri, Pak. Oh ya, silakan nak. Bacaan diucapkan juga boleh. Masya Allah, silakan. Jadi dari 18 dikurangkan dengan 3 sampai ke G. G-nya itu -6, Pak. -3. -3, ya. Itu namanya nak cara intuisi. Masya Allah, bagus sekali ya. Cara intuisi ya, mantap. Jadi gini. Ananda tadi memprediksi nilainya ya. 18 kemudian dikurangi 3 karena barisan aritmatika ini ya punya karakter ya. Ditambahkan dengan angka yang sama atau dikurangi dengan angka yang sama, dikurangi 3 jadi 15, kemudian jadi 12, kemudian muncul 9, kemudian muncul 6, kemudian muncul 3 ya, 3, kemudian 0, -3 dan -6. Dan ini bersesuaian nak, jadi A, B, C, D, E, F, G, dan -6. Sehingga nilai A-nya adalah 15, gitu kan? Nilai D-nya adalah 6, dan nilai G-nya adalah -3. Maka kesimpulannya A tambah D tambah G berarti menjadi 15 ditambah 6 dikurang 3, hasilnya 18. Ya, ahsan, bagus, luar biasa. Alhamdulillah, benar ya. Namun Ananda sekalian, cara ini kemudian bisa kita tambahkan ide-ide lain. Yang ide ini nak sesuai dengan konsep dan karakter dari barisan aritmatika. Nah, permasalahannya adalah ya, apa itu barisan aritmatika? Nah, apa itu nak? Apa yang namanya itu barisan aritmatika? Secara sederhana, barisan aritmatika itu diterjemahkan sebagai barisan tambah-tambah. Ya, barisan tambah-tambah. Nah, contoh misalnya ya, 2, setelah 2 jadi 4, setelah 4 jadi 6, setelah 6 jadi 8, setelah 8 jadi 10, setelah 10 jadi 12. Ini barisan aritmatika. Karena pada barisan ini memiliki selisih yang tetap 2. Itulah karakter dasar dari barisan aritmatika. Selisihnya tetap. Namun anak-anak sekalian, ya, keteraturan yang muncul pada barisan aritmatika ini akan melahirkan keteraturan berikutnya. Apa itu? Coba lihat, nak. Coba anak lihat. Ya. Coba anak lihat. Kalau saya tambah tepi-tepinya ujung-ujungnya, 2 tambah 12. Nah, ini saya butuh suaranya ya, karena memang kita butuh pemahaman yang bersama ini. Coba nak jumlahkan nak, 2 tambah 12 berapa? 14 itu enggak cuma 2 tambah 12, kita geser sedikit. 4 tambah 10 berapa? 14. Sama. 6 tambah 8? 14 juga. Artinya di sini nak ya, artinya di sini penjumlahan ujung-ujung itu nilainya akan sama dengan penjumlahan yang seletak dengannya ya. 2 dengan 12 jumlahnya 14. 4 dengan 10 jumlahnya 14. 6 dengan 8 jumlahnya juga 14. Sehingga nah ya,
Baik, sekarang semuanya tolong ya diaktifkan suaranya ya. Tapi kita akan bahas ini ya dengan tema kebersamaan ya. Ada dua misalnya. Baik anak-anak sekalian, coba tambah. 18 tambah 6 berapa? 12 itu tidak hanya jumlah dari 18 tambah min 6. Termasuk nak, kalau A ditambah G itu juga 12. F ditambah B juga 12 ya. C ditambah E juga 12. Maka D-nya setengahnya 12. Berapa setengahnya 12? 6 ya. Maka di sini nah, soal yang tadinya bunyinya A ya, A tambah D tambah G, karena A tambah G, A tambah G nilainya 12, D nilainya 16, 6. Maka kalau dijumlahkan hasilnya juga 18. Betul Bang? Betul Bang? Betul. Betul ya? Sama. Ini menunjukkan nah, kita tidak hanya kemudian bergantung dengan rumus, walaupun kita hafal UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda, tapi tidak mesti kemudian semuanya serba rumus. Konsep lebih indah daripada rumus. Ya, konsep lebih indah daripada rumus. Baik, sekarang ya, saya matikan lagi suaranya. Ya, oke ya, saya kecilkan lagi suaranya nak. Sekarang kita naik level sedikit. Ya, kita naik level sedikit. Nah, kita naik level sedikit ya. Saya mau lihat ya bagaimana kepekaan dan kemampuan kalian beradaptasi ya dengan cara berpikir sederhana. Cara baru ya dalam berpikir sederhana. Kenapa ini larinya kemana nih? Nah, ini soalnya. Silahkan bacakan soalnya. Ya, silahkan bacakan soalnya. Anak kami dari MTS Darus Syariah. Ya, MTS Darus Syariah. Baca soalnya, nak. MTS Darus Syariah. Baca aja soalnya. Silahkan, nak. Jika jumlah 101 bilangan 3 yang berurutan adalah 18.180, maka jumlah 3 bilangan terkecil yang pertama dari bilangan-bilangan tersebut adalah. Baik, sekarang saya ingin sampaikan ya tafsir dari jumlah 100 bilangan 3 yang berurutan. Saya ingin sampaikan, ini maksudnya apa? Ini maksudnya nak ya adalah bilangan kelipatan 3. Misalnya ya, bilangan pertamanya misalnya 15. Karena 15 kelipatan 3 ya. Kemudian tambah 3 lagi, 18. Tambah 3 lagi, 21. Tambah 3 lagi, 24. Sampai ada sebanyak 101 bilangan. Kalau semuanya dijumlahkan, ya semua bilangan ini dijumlahkan, maka nilainya menjadi 18.180, gitu nah ya. Pertanyaannya, hitunglah 3 bilangan jumlah 3 bilangan pertamanya. Tentu itu bukan 15 tambah 18 tambah 21, bukan ya, tapi ini gambarannya. Baik nak, saya ingin kalian mencoba terlebih dahulu. Silahkan, dipersilahkan. Caranya bebas. Boleh dibantu ya, guru.
Dewan Guru, pendamping, silahkan dibantu anak-anaknya untuk bisa mengerjakan soal ini. Silakan. Nanti kita akan bahas ya berdasarkan konsep tadi ya, bahwasannya bilangan aritmatika keteraturannya pada selisihnya. Silakan, dipersilahkan. Mohon guru-gurunya membantu ya. Jika jumlah 101 bilangan 3 berurutan, contohnya misalnya 9, lanjutannya 12. Ya, ada yang sudah menjawab ya, jawabannya 99, benar ya? Jawabannya 99, benar ya? Yang lain silakan. Silakan. Ya, dipersilakan. Dicoba nak ya. Silakan. 99 jawabannya, betul ya? Pak. Tuan, ya Bu. Sudah ya? Kami dari MCN 3 ingin menjawab. Boleh, silakan. 3 Ya, gimana nak? Tiga MCN 3? suku pertama adalah Ya. 30, 30 tambah 3, 30 tambah 6 sama dengan 30, Ya. 33, 36 dengan Ya. jumlah 99. Bagus ya. Boleh ya, sudah benar ya jawabannya ya. Bilangan pertamanya adalah 30 ya. Bilangan pertamanya adalah 30, bilangan keduanya adalah 33, bilangan berikutnya adalah 36 dan seterusnya. Masya Allah, sudah bagus ya. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang kami cintai ya, saya ingin sedikit menambahkan ya tentang beberapa hal yang sifatnya kesederhanaan ya. Baik, yang pertama ya. Yang pertama, kita akan sangat terbantu kalau kita kemudian bisa memahami beberapa sifat yang praktis ya. Yang pertama, salah satu rumus jumlah ya. Jadi untuk jumlah barisan aritmatika atau namanya deret aritmatika, Sn bisa dihitung dengan persamaan yang pertama n/2 kali A tambah UN. Sn sama dengan n/2 kali A tambah UN. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya bagi duanya tidak diletakkan di bawah 2? Kita pindahkan ya. Kita pindahkan. Jadi gini. Sn sama dengan N kali A tambah UN bagi 2. Bentuk yang terakhir ini, ya, bentuk yang terakhir ini, yang saya buat dalam kotak merah ini ya, A tambah UN bagi 2, dikenal juga dengan istilah UT, suku tengah. Ya, dikenal juga dengan UT istilahnya, suku tengah. Sehingga bisa menghadirkan persamaan sederhana baru di mana Sn sama dengan N kali suku tengah. Ya, Sn dinyatakan sebagai N kali suku tengah. Maknanya apa? Maknanya suku tengah
bisa dinyatakan sebagai hasil bagi dari SN dibagi N. SN dibagi N. Nah, ini kerangka pertama yang ingin saya tawarkan pada pembelajaran hari ini. Apa itu? SN jumlah deret suku ya dinyatakan sebagai N kali UT, di mana suku tengah UT pun bisa dinyatakan sebagai SN per N. Yang kedua, tentang fenomena angka keren. Nah, ini harapannya nak bisa saya aktifkan lagi suaranya ya supaya kalian bisa lebih komunikatif ya. Nah, ada perkalian angka keren nak. Mungkin saya tunjukkan sedikit contohnya ya. Contohnya. Angka keren. Ya. Perkalian keren ya. Dengan harapan nanti ke depan tidak lagi menjadi permasalahan yang rumit lagi ya. Contohnya nak, misalnya coba lihat 5 kali 11 berapa nak? 55. Angkanya kembar 55. Nah, sekarang bagaimana kalau angka ini kita besarkan? Misalnya jadi gini nak, 27 kali 1 tengahnya 0. 27 kali 101 atau bahasa lainnya 101. Angka satunya berapa? Angka satunya berapa? 2. Maka jawabannya tidak perlu dikerjakan, menjadi 27. Oh, bagaimana kalau seandainya 49 kali 1 1. Berapa buah angka satunya? 4. Maka hasilnya menjadi 49 gitu nah. Ya. Kemudian bagaimana kalau seandainya angkanya ratusan? Contoh misalnya 237 kali 1 nolnya ada 2 237 nolnya 2 ya, maka lihat angka satunya berapa angka satunya ya, berarti 237 sekali lagi 5876 angkanya 4 maka nolnya 3 kali 1001 apa hasilnya 5876. Nah, gitu ya. Berlaku untuk angka yang berulang. Harapannya apa? Harapannya ya. Untuk suku tengahnya, bukankah SN-nya ini nak? 18180 dibagi N-nya 101. Baik ya, saya mod dulu suaranya ya. Berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari nak, 1818 itu seperti 2727 ya. Berulang 2727. Maka ini menjadi 101 kali 18 kan? Kali 10 dibagi 101. Maka 101-nya bisa dicoret ya. Kesimpulannya apa? Suku tengahnya adalah 180. Untuk 101 bilangan, maka suku tengahnya adalah suku yang ke-1 tambah 101 bagi 2. 1 tambah 101, 102 bagi 2, 51 ya. Maka suku ke-51 nilainya 180.
Maka suku pertama dinyatakan sebagai 180 kurang, supaya jadi 1 ya, 51 jadi kurang 1, 50 ya. 50 kali 3. Karena selisihnya 3. 50 kali 3 hasilnya 150. Maka kita dapatkan di sini U1-nya sebagaimana yang disampaikan teman-teman kita tadi ya. Suku pertamanya 30, suku keduanya 33, dan suku ketiganya 36. Sehingga kalau dijumlahkan ketiganya, benar ya jawabannya 99. Ya, benar nak. Jawabannya 99. Gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa menjadi penambah ya, penambah kreativitas kalian dalam mengerjakan soal ya. Insya Allah nanti para dewan guru bisa membimbing anak-anaknya ya dengan cara yang lebih baik ya. Artinya tidak kemudian semata-mata ya kita mengerjakan hanya dengan satu cara ya, apalagi kalau baca di buku ya hanya satu teknik saja, tidak ya. Soal ini bisa kita kerjakan dengan variasi-variasi pengerjaan yang logis. Ya, insya Allah kalau logis ya, hasilnya akan sama saja. Ya, akan sama saja. Baik ya, mungkin inilah yang bisa saya hantarkan pada pertemuan hari ini ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, insya Allah ya. Saat lagi nanti kita akan mempersilahkan untuk yang IPS ya. IPS untuk bersiap-siap melakukan pembelajarannya insya Allah ya. Mungkin ini yang bisa kami hantarkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.